Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing kepada teman-teman tentang dua fitur baru yang ada pada Avanza G tahun 2024. Jadi banyak fitur-fitur baru, kecanggihan-kecanggihan pada mobil Avanza terbaru ini ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mempermudah dan memberi keamanan kepada pengguna mobil Avanza G tahun 2024 ini. Nah, ada dua fitur baru lagi yang ingin saya perkenalkan, khususnya bagi teman-teman pemula ya. Mungkin banyak teman-teman pengguna Avanza G yang baru ini belum tahu dari dua fitur ini, yaitu fitur yang pertama yaitu fitur TRC atau Traction Control dan fitur VSC atau Vehicle Stability Control. Nah, apa itu TRC dan VSC, apa perbedaannya, dan bagaimana cara mengoperasikannya? Simak terus video berikut ini. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum menyaksikan videonya, mohon didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Baik teman-teman, di mobil Avanza G ini yang sudah FWD ini, automatic transmission, itu ada dua fitur yang ingin saya perkenalkan, yaitu yang pertama saya jelaskan dulu mengenai, sebelum saya jelaskan, saya perlihatkan dulu ya fitur TRC dan SFC. Nah, untuk cara menghidupkan, mengaktifkan, dan mematikan atau menonaktifkannya itu seperti apa ya teman-teman. Nah teman-teman, coba dilihat di bagian kanan pengemudi ya, di bawah ini. Nah, di sini ada logo gambar mobil, kemudian di bawahnya jalannya ada berkelok-kelok, jalan berkelok-kelok, dan ada tulisan off. Nah, ini tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan TRC dan VSC, Traction Control dan Vehicle Stability Control. Nah, cara mengaktifkannya, nah, jadi di sini posisi off ya. Sebenarnya tulisan off ini kalau kita belum mengaktifkan itu justru aktif. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di dashboard ini tidak muncul tulisan TRC atau SVC ya. Nah, untuk cara menghidupkannya atau mengaktifkan dua fitur tersebut, teman-teman coba dipencet ini satu kali. Nah, ketika tombol tadi kita pencet satu kali akan muncul TRC ya, bentar, pencet 2 detik. Nah, ketika kita memencet sebentar selama 2 detik tombol tadi ya, tombol simbol tadi akan muncul TRC, Traction Control Off. Nah, itu cara menghidupkan. Kemudian ada SVC, sama satu tombol ya teman-teman, tombolnya sama. Jadi satu tombol ini dua fungsi untuk mengaktifkan TRC dan SVC, Traction Control dan Stability Control. Jika ingin mematikan tinggal dipencet lagi sekali lagi. Nah, ini akan mati. Nah, kemudian untuk mengaktifkan dua-duanya, TRC kita pencet agak lama, kurang lebih 5 detik. Nah, itu akan muncul seperti ini, TRC, di sebelahnya SVC, VSC maksud saya ya. Jadi ini dua-duanya aktif. Itu cara mengaktifkannya cuma dengan memakai satu tombol ya. Untuk mengaktifkan dua-duanya, untuk menghidupkan ini ya, untuk menghidupkan indikator ini off ini, dua-duanya pencet lama selama 5 detik. Untuk mematikannya kemudian tinggal dipencet sebentar saja 2 detik, maka ini akan mati. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu perbedaannya teman-teman ya, jadi ketika ini tadi kita pencet TRC muncul, itu artinya justru ketika kita nyalakan indikator ini TRC off, itu artinya traction control justru tidak aktif ya teman-teman, karena di sini TRC off, tulisannya off ya, jadi mati ya. Nah,
Untuk mematikan VSC kita pencet 5 detik. Nah, berarti kalau di sini nyala, misalnya teman-teman berkendara mobil itu ininya nyala, dua-duanya ini off, itu tandanya malah tidak berfungsi. Ya, berarti kita tidak menggunakan TRC dan VSC ya. Jangan keliru ya teman-teman. Jadi tombol ini untuk menyalakan indikator ini, dua indikator fitur, dua indikator ini ya. Jadi ketika ini kita matikan, indikator ini kita matikan, kita pencet lagi ya. Nah, justru mode dua fitur itu aktif di mobil kita. Nah, saran saya, saran dari pabrikan juga, ini dibentuk seperti ini, dibuat seperti ini, jadi dimatikan terus ini, artinya kan malah justru aktif ya. Jadi ketika ini indikator ini tidak nyala ketika mesin nyala, ketika kita jalan, justru ini kita berada di mode aktif. Ya, berarti VSC dan TRC itu aktif. Karena apa? Nah, ini sekarang saya jelaskan perbedaan dua fitur tersebut. Untuk fitur TRC ya, ketika kita aktif ya, saya tunjukkan ya, TRC off, TRC kita aktifkan berarti kan dimatikan teman-teman. Nah, ketika kita TRC yaitu traction control. Jadi fitur ini bekerja ketika kita berakselerasi. Contohnya ketika kita melewati kubangan berlumpur ya, jalan berlumpur, jalan yang lembek, basah ya, jalan yang berlumpur lah. Ketika roda mobil kita, istilahnya kalau bahasa Jawa itu kepater ya, selip atau spin ya, kebelet di lumpur itu ya, yang licin itu tidak bisa jalan. Ketika kita tidak menggunakan TRC ini kita off kan, TRC kita matikan, maka mobil tidak bisa berjalan ya. Jadi roda itu tergelincir ya, spin gitu aja ya teman-teman, kepater seperti itu. Nah, agar mobil kita bisa berjalan atau kita lepas dari kepater itu atau terjebak dalam lumpur itu, kita aktifkan TRC. Nah, ini kan aktif ya. Nah, ini membantu kita agar mobil tidak selip ketika melewati jalan berlumpur seperti kubangan-kubangan itu ya. Nah, itu karena kalau TRC itu secara kerjanya itu dua roda, dua ban penggerak. Misalnya kalau ini FWD, front wheel drive, jadi penggerak rodanya ada di depan, maka ketika kita mengaktifkan TRC, maka akan menambah power pada dua roda penggerak itu, sehingga kita bisa lepas dari jalan yang berlumpur. Itu yang TRC. Kemudian perbedaannya dengan SVC, VSC, Vehicle Stabilizer Control. Kalau VSC itu ketika misalnya teman-teman ya di jalan kenceng ya, tiba-tiba di depan mobil itu berhenti mendadak, kita ingin menghindar. Nah, sering terjadi ketika kita dalam kecepatan tinggi, kita banting setir, maka bodi mobil kita itu akan oleng kemana-mana ya teman-teman, sampai mutar balik gitu kan, karena kita panik, kita kaget, kemudian kita banting setir, kita anjak rem, maka roda itu akan liar ya. Nah, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan agar mobil itu stabil, maka disematkan fitur VSC, Vehicle Stability Control ya, pokoknya untuk penyetabil ya. Nah, ketika ini aktif, itu keempat roda itu bisa secara otomatis itu bisa menyeimbangkan powernya ya. Jadi mana roda yang harus berhenti, kiri atau kanan atau depan, mana roda yang harus tetap berputar. Jadi ketika kita mengalami kejadian menghindar atau menikung seperti sedang ngedrift itu ya, itu kan di tikungan tajam dengan kecepatan tinggi, itu berisiko kita mengalami oversteer atau understeer. Jadi biasanya itu ketika kita kekencang, menikung, kemudian mengerem mendadak, itu bagian belakang mobil kita itu bisa
mendahului bagian depan kita, jadi bisa mobil berbalik arah seperti pada saat ngedrift itu, tapi kita bukan drifting ya. Jadi fungsinya itu agar ketika kita rem mendadak atau kita menikung di jalan yang licin, mobil tidak akan selip atau tergelincir sehingga tidak menghindari jadi understeer dan oversteer. Jadi itu ya teman-teman, dua perbedaan dari TRC dan VSC. Nah, jadi dua fitur itu tujuannya yang utama adalah untuk meminimalisir kejadian karena understeer atau oversteer dan kejadian ketika kita masuk ke dalam kubangan atau lumpur. Oke teman-teman, itu tadi ya tentang TRC dan VSC, Traction Control dan Vehicle Stability Control. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Jadi sekali lagi tetap diaktifkan. Aktifnya itu ini justru tidak nyala ya teman-teman. Kalau ini tidak menyala, TRC dan VSC itu tandanya aktif. Jadi pesan dari pabrikan dibuat seperti ini agar mobil kita itu ini bekerja tidak berpengaruh pada ketika kita normal ya teman-teman. Ini otomatis ketika kita misalnya melewati jalan kubangan atau tiba-tiba jalan licin kita ngerem, nah itu dua fitur itu otomatis akan bekerja, jadi tidak berpengaruh pada performa mobil ketika normal. Itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan, jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.